Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ingkang kula hormati kula bertani para ahli, para kiai, sepuh ingkang rawuh wonten mriki, wabil khusus pada ketua rombongan Pak Haji Amin Zuhdi beserta Bapak Ibu sedaya jamaah rombongan 2 ingkang kula hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita diberikan nikmat sampai sehat nggih. Sehat iki sing lebet. Alhamdulillah bisa ketemu malih wonten kesempatan menika kanthi sehat wal afiat. Mugi-mugi kita semuanya selalu diberkahi diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi konjo dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya nggak tahu ini kok terus dipaksa oleh nggak tahu Pak Maimun tuh yang nyuruh siapa. Ya. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Saya akan menyampaikan ada kisah menarik yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau pernah menyampaikan pada masa dulu, ya. Jadi tidak dijelaskan masa kapan, tapi peristiwanya terjadi karena kita yakin bahwa apa yang disampaikan oleh ulama besar Imam Al-Ghazali ini dalam kitabnya itu pasti adanya, mesti orang-orang lah begitu. Okay? Pada peristiwa ini terjadi di Persia yang sekarang itu Iran gitu ya. Persia ada seorang mufti Iran, Pak. Persia itu sekarang masuk Iran, sebagiannya ada seorang mufti sekaligus beliau gubernur di sebuah kota di Persia. Namanya kalau nggak salah itu Nuh bin Maryam. Beliau itu punya gadis, tapi bukan untuk dinikah ya Pak Maimun ya. Punya anak gadis cantik, molek, solehah, tidak pernah gaul dengan dunia luar lah, tidak pernah berdiam. Dalam perjalanan hidupnya, keluarga ini termasuk si Hakim Nuh bin Maryam ini terkenal sebagai hakim yang sangat jujur, tidak pernah menangani kasus yang kemudian berindikasi bermasalah begitu. Sehingga beliau menginginkan putrinya itu karena sudah dewasa begitu ya. Wong tua kan duwe bocah wadon gadis kan mesti kepingin dan oleh mantu nggih, ngoten nggih. Kados jenengan apa kula mangke nek anak wadon wis gedhe kan kepingin oleh mantu. Beliau kepingin dapat mantu yang diinginkan baik oleh orang tuanya maupun anaknya. Banyak laki-laki melamar anaknya wong sugih, berpangkat, punya jabatan, datang melamar. Kira-kira jenengan ditambah apa ora? Dimbiang ya Pak ya. Dimbiang. Tapi tidak hanya 1-2, beberapa, sampai beliau itu sang mufti itu bingung, kalau ini diterima yang lain nanti nesu, kalau ini diterima yang lain juga kecewa, maka nggak ada yang diterima. Terus berdoa pada Allah moga-moga terus diparingi jodoh. Nah, pendek cerita, karena kalau saya ceritakan panjang lebar sampai turun nggak rampung. Pendek cerita dalam kitab itu disebutkan bahwa
beliau itu punya pembantu. Kalau zaman dulu itu ya budak lah, karena memang beliau sang mufti ini mendapatkan pembantu ini adalah membeli. Budak zaman dulu kan sudah belikan. Budak kulit hitam keturunan dari India. Dia bekerja di keluarga sang mufti Nur bin Maryam. Nah, kerjaannya adalah membantu urusan rumah tangga dari seorang mufti. Termasuk karena sang mufti ini punya lahan luas, kemudian disuruh rumah kebun. Isinya adalah tandur-tanduran buah-buahan. Dirawat dengan baik, tekun sampai buah-buahannya pada menghasilkan. Pada suatu hari sang mufti ini ngomong karo si namanya Mubarok. Ini sejarah lahirnya ada seorang ulama besar dari sini nih awalnya. Namanya Abdullah bin Mubarok, nanti dari sini. Kemudian pada suatu hari sang mufti ini ngomong kepada si Mubarok ini, si budaknya ini. Mubarok, sini. Kalau seorang pembantu diganggu oleh bosnya kan ya deg-degan tapi ya ana senenge gitu kan. Wonten dawuh napa ndoro kan gitu kalau kita bikin nggih. Ada perintah apa Tuhan? Tolong kamu ke kebun beli ketikkan anggur. Ketikkan anggur. Saya kepingin icipi anggur itu. Siap Tuhan. Berangkatlah si pembantu. Memetikkan buah anggur. Dibawa pulang. Setelah di rumah kemudian didahar oleh sang mufti itu. Terus dipanggil Mubarok, "Bat nama nih, kecut, gak enak ini masak," gitu kan? Besoknya dipetikkan lagi, bawa lagi, dahar lagi, kok kecut? Terus dipanggil Mubarok, "Kamu ini bekerja di kebun saya ini kan sudah lama, kok nggak bisa membedakan mana anggur yang kecut, taruh anggur yang manis? Kamu kok bodoh amat, nggak bisa memilihkan tuannya ini anggur yang manis lah," gitu, pendek cerita. Kan jenengan kan kayak gitu kita ya, Ustaz Joshua dulu bisa milihin, wah aku sih enak. Ternyata 2 kali memetikkan adalah kecut terus gitu. Nah, terus si Mubarok tanya, "Iya Tuhan, saya enggak paham mana yang manis, mana yang kecut." Nah, si tuanya itu bilang, "Loh, memangnya kamu selama ini enggak pernah mencicipi buah yang kamu rawat itu?" "Tuhan, saya ditugaskan Tuhan bukan untuk mencicipi, tapi untuk merawat. Dan jenengan kalau aku boleh mencicipi, mau harap tuku, iya kan? Ini arah kisah kita seperti itu. Harap tuku buah, anak rambutan, cicipi di sini. Padahal kan diperintahkan, nah, itu Mubarok jadi begitu. Sang mufti itu luar biasa, namun jujur sekali. Ternyata dipasrai kebun dengan buah segitu banyak, orang tahu mencicipi. Karena saking jujure, saking akhlake, saking menghormati dan taat pada, kalau sekarang ya tupoksi lah begitu. Ya kan? Kalau SOP, tusinya, tugas dan fungsinya. Sehingga sekarang banyak masalah dalam hidup kan karena pada nyimpang gitu kan. Termasuk kita punya tradisi harus tuku nyicipi, itu juga persoalan. Kecuali ada tulisan ini untuk cicipan gitu loh ya. Kalau enggak pun ada medel gitu, hati-hati itu. Ya kan? Nah, dari situlah kemudian si mufti itu berpikir
ternyata anak ini anak luar biasa, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dan jujur luar biasa. Padahal hanya sekedar nyicipi wae orang gitu, sehingga nggak ngerti bahwa buah yang dia rawat itu bising lebih bising kecil, saking orang tahu nyicipi. Ini luar biasa kan? Maka suatu hari sang mufti ini manggil Mubarok sini, diajak duduk. Saya punya anak gadis. Sekolah. Iya. Ini ya. Saya punya anak gadis. Saya mohon salammu. Seorang mufti loh minta salam dengan ini. Kita melihat orang jangan dari posisi ya, nggak usah menjadi ada profesor ada ini, apa aja itu ya, nggak usah, sama saja. Seorang bisa langsung kepikiran, makanya saya ingin dengar nggak usah merasa bagaimana di sini ada pengawasnya, dan gitu ya. Jadi seorang mufti yang begitu hebat saja minta saran, minta masukan dari seorang pembantunya, karena pembantunya orang hebat. Ini pelajaran kedua sudah ada ya Pak ya. Jadi kita nggak usah melihat apa profesi, apa jabatan, apa yang lain. Sepanjang orang itu baik, bagus dan bisa memberikan saran, masukan, pakai. Ngatur nggih poros derek. Jadi besok karena pengajian Jumat ini orang pemuda profesor sih ngomong. Itu arahnya. Ya, tapi dapat ngomong ya siap ngomong Pak. Siap. Tapi maksud saya, ayo bareng-bareng. Nah, lanjut cerita bahwa dimintai masukan. Mubarok ternyata mau pintar, gitu loh. Pintar. Beliau ngendikan begini kepada sang mufti. Tuan, kalau zaman dulu, zaman jahiliyah itu, orang mencari menantu itu dicari nasabi, kedudukannya langsung gitu kan. Terus zaman Yahudi Nasrani yang dicari adalah semlohe ini, apa? Semlohe. Ya, semlohe itu ya jamilahnya, kecantikannya, ya fisik, penampilan fisik. Kan istilahnya semlohe itu ya Pak. Jadi budi. Nah, zaman Kanjeng Nabi yang dicari adalah agama dan peranginya. Ya. Terus sekarang setelah Nabi sudah nggak ada, orang cenderung memilih kekayaan. Tuhan beda milih yang mana? Itu pertanyaannya Mubarok. Monggo, ini ada empat pilihan. Siji, nasab keturunan, kekayaan lan jabatan. Itu zaman jahiliyah. Ngomong terhormat dicari. Zaman Yahudi Nasrani yang diutamakan adalah kecantikan. Zaman Kanjeng Nabi ora loro-lorone akhlak dan akhlak. Kemudian era kekinian cari kekayaan. Nah, Tuhan beda milih yang mana? Nah, terus beliau ngendikan, saya tentu milih yang agama dan akhlak. Nah, setelah itu terus si mufti itu bilang, saya ingin menjodohkan anakmu dengan kamu. Nah, itu Mubarok. Mudah-mudahan kau menerima. Nah, Mubarok itu jawab, pantaskah saya kulit hitam, saya budak yang kamu beli dari pasar budak, kok saya jadi menantu, jadi suami putri tuan yang saya sendiri belum pernah kenal putri tuan, dan putri tuan belum tentu sudah kenal saya. Jadi belum pernah taruh ya posisinya sebagai budak dengan dorongan ya ini. Nah, terus kemudian
si mufti itu berembuk dengan istrinya pun setuju ternyata. Coba nek jenengan bapaknya ngomong ngono kira-kira setuju aja bang lah. Kecuali waktu belum ngono kuwi masa bujur lah kelas anaknya dewek lah gitu kan. Iya betul. Iya, tapi sang nyunya dari sang mufti yang hebat ini jawab kulur daerah urusan itu. Istri manut karo suami yang punya pertimbangan luar biasa. Dan tidak perlu debat suami istri itu, tidak bertengkar karena istrinya tahu urusan suami mesti yang terbaik. Karena apa? Suaminya juga tidak pernah neko-neko, tidak pernah ya dianggap tidak jujur lah seterusnya. Nah, bedanya yang jujur dan orang jujur kadang-kadang memang yang merah. Terus putrinya dipanggil setelah suami istri itu oke, putrinya dipanggil. Putrinya kira-kira jawabnya gimana? Ya, dan putranya jenengan pripun kira-kira? Orang itu coba lari gitu. Ternyata sang putri itu jawab, meskipun saya tidak pernah tahu siapa Mubarak, saya yakin karena Bapak. Inilah di sini pentingnya seorang bapak. Nah ini nyumpah Rika ya. Seorang bapak bisa menjadi sesuatu sosok yang baik oleh istri maupun anak dipercaya. Gitu. Kalau suami sudah dipercaya, bojone mesti oke. Anak juga oke. Gitu loh. Derek mawon mawon. Sampai nawar. Nah, terjadilah pernikahan. Akhirnya karena dua-duanya orang soleh, warganya soleh, dari rahim dan dari bibit suami namanya Mubarak, lahirnya dari ulama. Kalau Anda cari namanya ada ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Itu ulama besar, karyanya banyak sekali. Ternyata untuk menghasilkan orang hebat melalui proses yang bersih, kan gitu kan, yang jujur, ya kan? Kalau jangan baca biografi Imam Syafi'i juga sama. Makanya mari kita sekalian di hidup ini ikhtiar, menyusun urip ikhtiar. Mari kita bersama-sama moga-moga kita semuanya diberi anugerah oleh Allah menjadi orang yang bisa menjaga iman, hati dan akhlak agama kita. Oke, tadi diingatkan predikat benci hajah itu tidak ada apa-apanya. Yang akan menentukan kita adalah kepribadian kita masing-masing. Nah, kalau belajar sejarah tadi, kisah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi memberikan pelajaran tentang kita setuju bahwa kita hidup itu ada satu nilai yang harus dikuatkan dengan menurut kaitannya dengan akhlak dan agama. Betul tentang kejujuran, tentang akhlak yang mulia, tidak mengambil makanan yang tidak haknya. Itu kan konteksnya begitu Pak. Sekedar nyicipi baik orang Pak. Kan berarti jaga banget kan Pak. Kita kadang-kadang kan anggap sepele. Saya jenengan sama lah begitu, masih nganggap sepele dengan perkara icip-icip. Ya kan, perkara icip. Anu seperti lah orang rugi kena bakuliki, ya kan? Kadang-kadang kan begitu kan? Begitu. Ya. Nah, tapi kadang dari bakul sudah menyediakan. oh kalau itu lain. Itu kalau jenengan beli bakpia di Ambar Ketawang ada itu juga kan? Dipotong-potong kecil-kecil kan? Cicipan kalau itu halal. Ya kadang orang kan karena rambutan waktu itu cicip kan peraturan presiden. Kecuali minta izin lain ya. Jadi ini persoalan sederhana yang saya kira perlu diperhatikan dan kita setuju, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kisah kedua ini ada kisah lagi.